Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Eko dan selamat pagi teman-teman Rombelde. Perkenalkan, nama saya Muhammad Misbahul Munir, perwakilan dari kelompok 8 yang beranggotakan Tantri Widya Stuti, Indriani Khotijah Sri Rezeki, dan saya Muhammad Misbahul Munir. Kali ini saya selaku perwakilan kelompok 8 manajemen sekolah akan mempresentasikan paper dari kelompok 8 yang berjudul Perbedaan manajemen pendidikan dengan manajemen sekolah. Sekilas memang manajemen pendidikan dengan manajemen sekolah sudah berbeda. Tetapi bagaimana perbedaannya? Nah, di sini kami akan membedakan manajemen pendidikan dengan manajemen sekolah, mulai dari pengertiannya, kemudian ruang lingkupnya. Yang pertama adalah pengertian dari manajemen pendidikan. Di sini ada 3 ahli yang menjelaskan pengertian dari manajemen pendidikan. Yang pertama adalah menurut Syarif. Menurut Syarif, yang dimaksud dengan manajemen pendidikan yaitu segala usaha bersama untuk mendayagunakan sumber-sumber atau personil maupun material secara efektif dan efisien untuk menunjang tercapainya pendidikan. Itu menurut Syarif. Kemudian yang kedua menurut Jam'an Satori. Menurut beliau, yang dimaksud dengan manajemen pendidikan yaitu dapat diartikan sebagai keseluruhan proses kerjasama dengan memanfaatkan semua sumber, personil, dan material yang tersedia dan sesuai untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Kemudian menurut Made Widarto, yang dimaksud dengan manajemen pendidikan diartikan sebagai aktivitas memadukan sumber-sumber pendidikan agar terpusat dalam usaha untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan sebelumnya. Nah itu adalah pengertian manajemen pendidikan. Nah, sekarang pengertian manajemen sekolah. Menurut Jahim, yang dimaksud dengan manajemen sekolah yaitu suatu proses kerja komunitas sekolah dengan cara menerapkan kaidah-kaidah otonomi, akuntabilitas, partisipasi, dan sustainability untuk mencapai tujuan pendidikan dan secara bermutu. Kemudian menurut Mulyasa, manajemen sekolah adalah konsep yang menggambarkan perubahan formal struktur penyelenggaraan sekolah sebagai suatu bentuk desentralisasi yang mengidentifikasi sekolah itu sendiri sebagai unit utama peningkatan serta bertumbuh pada redistribusi kewenangan pembuatan keputusan sebagai sarana yang penting yang dengannya peningkatan dapat didorong dan ditopang. Yang ketiga yaitu menurut Ari Kunto, apa itu manajemen sekolah? Manajemen sekolah adalah penetapan sistem pendidikan yang memberikan keluasan penuh kepada kepala sekolah atas kesiapan seluruh staf sekolah untuk memanfaatkan semua sumber dan fasilitas belajar yang ada untuk diselenggarakan pendidikan bagi siswa serta memiliki akuntabilitas atas segala Dari pengertian manajemen pendidikan serta pengertian manajemen sekolah dapat kita simpulkan bahwa manajemen sekolah itu segala upaya yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, baik itu material, untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, sedangkan pengertian manajemen sekolah itu hanya pemanfaatan sumber daya yang ada di sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, sekarang kita bahas ruang lingkup dari manajemen pendidikan. Ruang lingkup manajemen pendidikan di sini ada 4 pembagian. Yang pertama itu berdasarkan wilayah kerja, yang kedua berdasarkan objek garapan, yang ketiga berdasarkan fungsi, dan yang terakhir berdasarkan pelaksanaan. Oke, masuk yang pertama yaitu ruang lingkup manajemen pendidikan berdasarkan wilayah kerjanya. Pertama, manajemen pendidikan di satu negara atau tingkat nasional menangani pelaksanaan pelatihan pendidikan di dalam sekolah dan luar sekolah,
termasuk penyelenggaraan pelatihan, pengayaan penelitian maupun pendidikan yang meliputi kebudayaan dan kesenian secara nasional. Yang kedua, selanjutnya manajemen pendidikan dalam satu provinsi. Ruang lingkupnya meliputi wilayah kerja sebatas provinsi saja dan pelaksanaannya dibantu oleh petugas yang berada di kabupaten dan di kecamatan, itu di bawahnya ya. Nah, yang ketiga, manajemen pendidikan dalam satu kabupaten atau kota. Ruang lingkupnya meliputi wilayah kerja satu kabupaten itu atau satu kota saja. Nah, yang keempat yaitu manajemen pendidikan satu unit kerja. Ini hanya menitik beratkan pada satu unit kerja yang langsung dalam menangani pekerjaan mendidik. Yang terakhir, kegiatan terkecil dalam manajemen bidang pendidikan adalah manajemen kelas, dalam satu kelas. Itulah berdasarkan wilayah kerjanya, dari yang luas lingkupnya nasional, kemudian yang paling kecil yaitu lingkupnya hanya kelas. Selanjutnya adalah ruang lingkup manajemen pendidikan berdasarkan objek garapannya. Yang pertama adalah manajemen siswa, yang kedua manajemen personil dalam sekolah, yang ketiga kurikulum dalam sekolah, yang keempat manajemen prasarana atau materialnya, yang kelima manajemen tata usaha atau tata laksana pendidikan, yang keenam pengaturan anggaran pendidikan, kemudian manajemen lembaga atau organisasi pendidikannya, dan yang terakhir adalah manajemen hubungan dengan masyarakat atau manajemen komunikasi pendidikan. Berikutnya adalah berdasarkan fungsi. Ruang lingkup manajemen pendidikan berdasarkan fungsinya, yang pertama adalah merencanakan. Merencanakan di sini ya mulai dari RPP sampai nanti penilaiannya. Kemudian yang kedua adalah mengorganisasikan. Kata organisasi artinya bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan. Berarti di sini yang dimaksud mengorganisasikan hanya segala aspek-aspek yang dalam pendidikan ini bekerja sama untuk mencapai tujuan tadi. Yang ketiga adalah mengarahkan. Jadi mau dibawa kemana arah pendidikan, manajemen pendidikan itulah yang mengatur. Kemudian yang keempat yaitu mengkoordinasikan, hampir sama dengan organisasi ya, koordinir. Jadi dikoordinir mau kemana, mau bagaimana pendidikan secara nasional itu. Kemudian berikutnya adalah mengkomunikasikan. Yang terakhir mengawasi ataupun mengevaluasi. Selanjutnya ruang lingkup manajemen pendidikan berdasarkan pelaksanaan. Nah, bila kita melihat dari ruang lingkup lingkungan kelas, guru berperan sebagai administrator. Nah, oleh karena itu guru harus bisa melaksanakan berbagai kegiatan manajemen. Dengan kata lain, gurulah yang menjadi manajemen pendidikan di pelaksanaannya. Ruang lingkup manajemen sekolah adalah luasnya bidang garapan manajemen sekolah. Dilihat dari wujud problemanya manajemen sekolah, secara substansial meliputi bidang-bidang garapannya, antara lain yang pertama adalah bidang kurikulum atau pengajaran. Tentunya sekolah punya hak ya, punya kuasa untuk membuat kurikulumnya ya, sendiri ya, dengan menambahkan pelajaran tertentu seperti itu. Kemudian yang kedua adalah bidang kesiswaan, yang ketiga adalah bidang personalia yang mencakup tenaga edukatif dan tenaga administrasi ya, guru dan tata usaha itu. Selanjutnya adalah bidang sarana yang mencakup segala hal yang menunjang secara langsung pada pencapaian tujuan. Yang kelima, bidang prasarana yang menunjang secara tidak langsung pada pencapaian tujuan. Yang terakhir, bidang hubungan dengan masyarakat berkaitan langsung dengan bagaimana sekolah dapat menjalin hubungan dengan masyarakat sekitar itu. Gitu ya. Oke. Dari penjelasan tadi tentang pengertian manajemen pendidikan dan manajemen sekolah, kemudian ruang lingkup manajemen pendidikan serta ruang lingkup manajemen sekolah, dapat kita simpulkan ya bahwa
keduanya ini memang sudah jelas berbeda. Ya, yang mana manajemen pendidikan ini lingkupnya bisa mencapai nasional, ya, untuk usaha untuk mencapai tujuan pendidikan secara nasional, sedangkan manajemen sekolah itu hanya ruang lingkupnya sekolah gitu. Nah, jadi ruang lingkup sekolah itu manajemen sekolah itu adalah bagian dari manajemen pendidikan gitu. Nah, ya, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila dalam bertutur kata. Cukup sekian dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.